Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, Zat yang memberikan begitu banyak nikmat dan karunia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas satu hikmah di antara sekian hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab Al-Hikam. Kita akan membahas hikmah yang berbunyi la tudhishuka waridatun ni'am 'anil qiyam bi huquqi syukrik fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrik. Beliau menegaskan la tudhishuka waridatun ni'am, jangan sampai limpahan nikmat dan karunia, waridat an-ni'am, ya, limpahan nikmat, curahan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita membuat engkau tercengang, kata beliau. Jangan sampai limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah yang begitu banyak membuat engkau terbelalak, membuat engkau terkesima, membuat engkau tercengang, anil qiyam bihuquqi syukrik, sehingga engkau merasa tidak mampu untuk melaksanakan hak-hak syukurmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrik, sebab hal itu akan membuat jatuhnya nilai kadarmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah satu hikmah yang mengingatkan kita kepada banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah memberikan nikmat yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Nikmat yang terus mengalir pada setiap detik, pada setiap tarikan nafas, pada setiap detak jantung kita, terus mengalir tidak berhenti. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Pada saat kita diam, pada saat kita bergerak, pada saat kita bernafas, itu semua mengalir nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita tidur dan istirahat, itu ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Disebutkan dalam kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam Ibnu Athaillah Sakandari Ibni Ajibah, bahwa qad yatafakkarul insan fi nafsihi wa ma bihi minan ni'am. Boleh jadi manusia merenungkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Fayajid nafsahu maghmusan fin ni'am. Lalu dia menyadari betapa nikmat yang diberikan oleh Allah begitu berlimpah pada dirinya. Mudah-mudahan itu yang kita rasakan. Jadi kadang-kadang ada orang dikasih banyak nikmat tapi tidak sadar, tidak merasa. Kalau kita merenungkan dan kita menyadari bahwa nikmat itu begitu banyak berlimpah diberikan oleh Allah kepada kita, itu satu poin. Itu satu modal yang sangat berharga. Kesadaran bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlimpah nikmat itu banyaknya, hissiyah wa ma'nawiyah, baik nikmat yang bersifat lahir maupun nikmat yang bersifat batin. Fayanzuru fi ni'matil basar. Misalnya apa?
nikmat penglihatan. Satu saja nikmat penglihatan. Mau kita hargai berapa penglihatan kita? Mata kita tidak ternilai harganya, tidak bisa ditukar dengan rupiah, tidak bisa ditukar dengan uang, dengan kekayaan dunia, nggak bisa. Walaupun dikasih seluruh kekayaan dunia, tapi naudzubillah kehilangan mata, kita tidak akan rela. Karena nikmat mata ini nikmat yang sangat besar, kecil tapi nilainya luar biasa. Ketika kita bangun dan bisa melihat di sekitar kita pemandangan, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, bisa melihat indahnya dunia, itu nikmat yang tidak bisa dikonversi dengan uang dan kekayaan. Baru satu nikmat yang berupa mata. Ya, karena itu ada seorang yang beribadah 500 tahun. Kemudian dia ingin masuk surga dengan amalnya. Allah Ta'ala mengatakan, tidak, dengan rahmatku engkau masuk surga. Dia mengatakan, dengan amalku aku sudah beribadah 500 tahun. Allah Ta'ala mengatakan, ya sudah, kalau begitu ukur, timbang dengan mata yang diberikan oleh Allah. Ternyata satu mata saja sudah menyamai nilai dari 500 tahun ibadah yang dia lakukan. Belum satu mata yang sebelahnya. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita luar biasa. Nikmatul basar, nikmat mata yang diberikan. Kalau kita ingin mengetahui kadar dari nikmat mata ini, kalau sudah rabun sedikit saja, baru kita sadar betapa nikmat mata ini sangat mahal. Fi ni'matis sam'i, belum lagi nikmat pendengaran. Masya Allah, nikmat mendengar ini luar biasa jemaah sekalian. Kita bisa mendengarkan begitu banyak suara. Ya, bahkan kita bisa membedakan suara fulan, suara fulan, suara fulan. Ya, jemaah kalau ditelepon oleh seseorang tanpa dia menyebutkan namanya, kadang-kadang kita sudah menebak ini fulan. Suara yang terdengar oleh kita langsung nyambung ke otak kita, langsung kita bisa menebak siapa itu orang yang nelpon kepada kita. Ini nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmatus sam', nikmat pendengaran yang sangat mahal. Bayangkan, naudzubillah, orang-orang yang tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengar suara, tidak bisa mendengarkan tausiah seperti kita sekarang ini, tidak bisa mendengarkan tilawah Al-Quran, tidak bisa mendengarkan pujian-pujian yang disenandungkan kepada Allah, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat pendengaran sangat mahal sekali. Nikmatus sama, nikmatus syum, atau nikmat penciuman. Bisa mencium kita, aroma, macam-macam aroma bisa kita cium. Ya, bau-bauan di sekitar kita, kita bisa membedakan. Ini adalah nikmat yang sangat mahal sekali yang diberikan oleh Allah. Itu kalau buka puasa, makanan yang dimasak itu kecium enak banget itu. Ya, itu nikmat apa? Nikmat penciuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat itu. Dari beberapa meter itu sudah tercium oleh kita. Itu indahnya nikmat yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah. Nikmatul dzauq, nikmat pengecap, alat kecap yang diberikan oleh Allah. Ketika masuk makanan tidak hanya sekedar masuk, ya, tidak hanya sekedar kenyang, tapi proses masuknya makanan ke dalam tubuh kita ketika dikunyah oleh lidah kita itu terasa nikmat. Ada manis, ada asam, ada agak-agak pahit, ya, macam-macam rasa yang bisa dirasakan oleh lidah kita. Lidahnya kecil, tapi bisa merasakan begitu banyak rasa di dunia ini. Ini luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian ada nikmatul kalam, nikmat bisa bicara, artikulasi, gerakan lidah kita bisa ngomong, ya, bisa mengucapkan banyak hal. Itu nikmat yang sangat besar. Bayangkan jamaah sekalian, orang-orang yang tidak bisa bicara harus mempergunakan bahasa isyarat, betapa sulitnya. Kita bisa bicara, nikmat yang sangat besar
Ini pita suara, ini diberikan oleh Allah, nggak bisa ditukar dengan uang. Pita suara ini mahal. Barangkali jamaah pernah melihat ada orang yang kehilangan pita suara, habis dia tidak bisa bicara. Dia cuma hanya bisa menggerakkan lidahnya, tapi tidak keluar suara dari mulutnya. Ya, saya pernah menemukan orang yang semacam ini. Subhanallah, orangnya luar biasa. Tadinya sering ngobrol, sering ngomong, tapi subhanallah Allah berikan takdir ujian buat dia, tidak bisa bicara. Ya, karena kehilangan pita suara, pita suaranya harus diambil. Sehingga satu waktu dia datang ke rumah, lalu dia ketika datang ke rumah dia bawa alat tulis dengan kertas. Ternyata dia menulis, setiap kali dia mau bicara dia menulis sambil menangis dia karena tidak bisa mengeluarkan suara. Nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Belum lagi nikmatul akal. Diberikan kita nikmat berupa akal. Kalau kita mau tahu nikmat akal, lihat orang-orang yang kurang waras di sekitar kita. Alhamdulillah kita masih waras. Alhamdulillah kita masih bisa berpikir, bisa mengontrol diri kita. Nikmat yang sangat besar yang kadang-kadang kurang kita sadari sebagai satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul aql, nikmatul yadain, nikmat kedua tangan, nikmatul rijlain, nikmat kedua kaki kita bisa melangkah kemana-mana, nikmatus siha wal afiyah, diberikan kesehatan, diberikan afiah sehingga kita bisa beraktivitas, nikmatul kifayah, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul ahl, diberikan keluarga yang membersamai dengan kita sehingga hidup ini menjadi indah bersama dengan keluarga kita, nikmatul aulad, nikmat bersama dengan anak-anak kita. Masya Allah, nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah. Thumma fi ni'matil hidayah ilal Islam. Kemudian itu semua disempurnakan dengan nikmat hidayah. Allah berikan kepada kita hidayah, kita berislam, kita beriman. Bukan hanya itu, fi ni'matil iman wa fi ni'matil ta'ah. Diberikan kita nikmat berupa ketaatan. Iman itu menggerakkan kita untuk sholat. Iman itu menggerakkan kita untuk berpuasa. Iman itu menggerakkan kita untuk melaksanakan berbagai ketaatan. Itu nikmat. Ada orang yang ngaku beriman tapi tidak mau taat. Alhamdulillah Allah gerakkan kita untuk melaksanakan ketaatan. Allah berikan kemampuan kepada kita untuk rukuk dan sujud di hadapannya. Ini nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah. Thumma fi ni'matil ilmi, thumma fi ni'mati man yasta'inu bihi minal ikhwan. Lalu kita diberikan oleh Allah, dihadirkan saudara-saudara kita yang membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar. Ibnu Athaillah mengatakan, la tudhishuka waridatun ni'am. Semua nikmat tersebut jangan membuat engkau kemudian menjadi terbelalak. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, banyak karunia yang diberikan oleh Allah, terbelalak, terkesima, tercengang dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Anil qiyam bi huquqi syukri, lalu engkau merasa kayaknya saya nggak mampu mensyukuri nikmat Allah ini. Sepertinya saya tidak mampu mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang sangat berlimpah, yang sangat banyak? Ada yang kadang-kadang perasaan itu dalam diri kita. Nikmat Allah sangat besar, syukur kita sejauh apa? Apa nilai dari syukur kita? Kadang-kadang ada perasaan itu dalam diri kita. Ini perasaan yang sebetulnya bagus kalau kita sikapi dengan positif. Tapi ada sebagian orang yang merasa saya tidak mampu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Sehingga apa jadinya? Dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia tidak bersyukur kepada Allah karena merasa tidak mampu. Setan kadang membisikkan kepada kita, udah nggak usah bersyukur karena nggak bisa engkau bersyukur kepada Allah. Sudah terbelalak, sudah tercengang dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah.
Dia merasa tidak mampu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, akhirnya tidak bersyukur. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya yang paling besar adalah ketika kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah, dia sibuk dengan nikmat. Nikmat itu justru menjadi hijab antara dia dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Banyak orang dikasih karunia, karunia itu justru menjadi hijab antara dia dengan Allah. Sibuk dengan karunia, sibuk dengan nikmat, sibuk dengan rizki Allah, lupa sama zat yang memberikan rizki. Lupa kepada zat yang memberikan nikmat, lupa kepada zat yang selama ini memberikan semua karunia kepadanya. Jangan sampai kita semacam itu, tapi justru kita jadikan nikmat ini kendaraan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana kita untuk semakin dekat kepada Allah, mengantarkan kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mestinya. Itu yang namanya syukur. Apa hakikat dari syukur? Kita sudah bahas pada pekan yang lalu. Hakikat dari syukur itu adalah nikmat itu membuat kita taat kepada Allah. Nikmat itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Itu hakikat dari syukur. Tapi sebaliknya kufur itu adalah kalau nikmat itu dipakai buat maksiat. Kalau nikmat itu dipakai untuk melakukan dosa, namanya itu kufur nikmat. Dia tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah mengatakan, la tudhishuka waridatun ni'am 'anil qiyam bi huquqi syukri. Benar bahwa nikmat Allah sangat banyak. Engkau tidak mampu mensyukuri nikmat Allah, benar. Tetapi Allah Maha Pemurah kepada kita. Allah tidak menuntut kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nikmat yang Dia berikan. Kalau sesuai dengan nikmat yang Dia berikan, tidak akan mampu kita. Allah hanya meminta kita untuk mensyukuri sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kadar kita, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini di dalam syarah Ibnu Ajibah, fa innal i'tiraf biha wa ma'rifatiha wal iqrar biha annaha min Allah bila wasitah huwa syukruha. Ketika kita mengakui, menyadari bahwa nikmat itu berasal dari Allah, itu sudah poin bahwa kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita sadar wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Dan kalau kemudian kita mengucapkan wa qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin kafin fi syukri lisan, itu sudah cukup untuk kita bersyukur dengan lisan. Allah enggak butuh banyak. Hamba cukup mengucapkan alhamdulillah, itu sudah bentuk syukur lisan kepada Allah. Allah tidak menuntut banyak dari kita. Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita. Sehingga apa yang keluar dari kita dalam bentuk ucapan hamdalah, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan banyak, tapi Allah menuntut sedikit saja dari kita. Cukup ucapkan hamdalah dengan lisan, itu sudah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia dimuliakan oleh Allah. Wa laqad karramna Bani Adam, Allah dimuliakan oleh Allah. Salah satu bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah, amal yang sedikit oleh Allah diapresiasi besar. Amal yang kecil oleh Allah diapresiasi sebagai amal yang luar biasa. Ini manusia dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Cuma sayangnya banyak manusia yang sekedar mengucapkan hamdalah saja tidak mau. Sekedar dia mengakui bahwa itu nikmat dari Allah, tidak dia lakukan. Ini yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah, kita ini alhamdulillah sudah dimuliakan oleh Allah. Amal-amal kita yang tidak seberapa bernilai besar di sisi Allah. Allah muliakan manusia.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin kafin fi syukril lisan. Cukup untuk bersyukur secara lisan. Ala tara anna al-jannah hiya min a'zamin ni'am. Bukankah kita tahu bahwa sorga itu adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Apa ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat sorganya Allah? Nikmat sorga yang diberikan oleh Allah, nikmat yang sangat besar, melebihi semua kenikmatan dunia. Melebihi semua kenikmatan dunia, nikmat sorga. Tapi disebutkan, fakana syukru ahli jannah fiha alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata penduduk sorga di situ ketika mendapatkan nikmat sorga, apa yang mereka ucapkan? Mereka mengucapkan alhamdulillah. Cukup sudah. Bagi Allah itu sudah cukup. Allah Ta'ala ingin kita mengakui nikmat dan mengucapkan hamdalah. Lalu pakai nikmat itu untuk taat. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir ucapan mereka penduduk surga itu, mereka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup. Allah enggak nuntut banyak dari kita. Allah tidak menuntut banyak dari hambanya. Ini kemurahan Allah. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur. Bisa kita bersyukur. Allah nggak menuntut banyak, sesuai dengan kemampuan kita. Ini yang disebutkan oleh Allah. وقد جاء في بعض الأخبار أن داود عليه السلام قال, disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Daud alaihi salam berkata, Ya Rabb, kaifa ashkuruka wa ana la astati an ashkurak. Wahai Tuhan, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu? Aku tidak mampu bersyukur kepadamu illa bi ni'matin min ni'amik. Aku tidak mampu bersyukur kepadamu kecuali dengan nikmat yang Engkau berikan, baru aku bisa bersyukur. Bagaimana ya Allah aku bisa bersyukur, katanya Nabi Daud. Karena aku tidak bisa bersyukur kecuali dengan nikmat-Mu lagi. Wa ni'matuka tujibu alayya syukur. Dan ketika turun nikmat-Mu sehingga aku bisa bersyukur, itu menuntut syukur yang lain. Paham ya jemaah? Kita bisa makan nikmat dari Allah. Sesudah kita makan, kita ucapkan alhamdulillah. Nikmat bukan itu. Bisa mengucapkan hamdalah itu nikmat. Perlu disyukuri nggak ucapan hamdalah itu? Terus kita tidak akan pernah berhenti kita bersyukur kepada Allah. Terus kita bersyukur. Kenapa? Karena setiap datang nikmat membutuhkan syukur yang lainnya. Wa syukru ni'ma yujibu syukra aydan. Wa hakadha fa'auha Allahu ilaihi. Karena itu Nabi Daud mengatakan, bagaimana aku bisa bersyukur sempurna kepadamu setiap turun nikmat-Mu? Aku harus bersyukur kepadamu ya Allah. Allah Ta'ala mewahyukan, idza arafta anna ni'am kullaha minni faqad syakartani. Kalau engkau sadar bahwa semua itu nikmat berasal dari Allah, cukup, berarti engkau sudah bersyukur kepada-Nya. Wa qad raditu minka bidzalik. Aku sudah ridha, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sadar itu nikmat dari Allah, mengakui itu nikmat dari Allah, Allah sudah ridha. Ini karunia Allah kepada kita. Manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam riwayat yang lain, fa'auhallahu ta'ala ilaihi ya Dawud, inni u'ti al-kathir wa arda bil yasir. Wahai Nabi Daud alaihi salam, aku memberikan banyak kepadamu, tapi aku ridha dengan sedikit yang datang darimu. Wa in syakara dzalika wa inna syukra dzalika an ta'lam anna ma bika min ni'matin fa minni. Syukur atas hal itu semuanya cukup engkau tahu bahwa nikmat itu berasal dari. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan terus kita bersyukur. Pertama dengan pengakuan, kesadaran bahwa nikmat berasal dari Allah. Yang kedua, lisan kita mengucapkan hamdalah. Dan yang ketiga, kita gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Kita jeda sejenak dengan shalawat asyrif.
اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم فائزين. وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di ujung dari hikmah tersebut disebutkan la tudhishuka waridatun ni'am anil qiyam bi huquqi syukri. Jangan sampai ketika engkau tercengang dengan begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, engkau lalai bersyukur kepadanya. Fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadri. Nah, ini poin penting. Fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrik, sebab ketika engkau tidak bersyukur kepada Allah, berarti engkau telah merendahkan nilai dirimu sendiri. Allah sudah muliakan kita. Dengan syukur yang sedikit itu sudah cukup. Tapi ketika tidak bersyukur berarti kita begitu rendah sekali sebab tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai kita, kadar kita, kedudukan kita di sisi Allah bergantung kepada sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur semakin mulia di sisi Allah, semakin kita tidak bersyukur semakin nista dan rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur, menjadi hambanya yang terus menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Kita pakai nikmat ini untuk taat dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.